Alasan, sebenarnya di balik tuntutan ibuku selama kehamilan, aku sedang menantikan kelahiran anak pertamaku, seorang bayi laki-laki. Meski suamiku dan aku sangat antusias dengan babak baru dalam hidup kami ini, sikap ibuku semakin hari semakin aneh dan mengontrol. Sejak kecil, dia memang selalu sangat posesif terhadapku, bahkan sampai membatasi kebersamaanku dengan ayahku. Aku masih ingat dengan jelas saat kami pernah merencanakan pergi memancing bersama, sebuah aktivitas yang sangat kusukai. Tapi di detik terakhir, ibuku mengarang cerita soal keadaan darurat medis, membuat kami terpaksa membatalkan rencana tersebut. Pola seperti ini sering terjadi, sehingga hubunganku dengan ayah terasa sangat terbatas. Namun, sejak aku hamil, perilakunya jadi lebih parah. Setiap kali ayahku ingin datang menjengukku untuk memastikan keadaanku baik-baik saja, ibuku selalu marah besar. Suatu hari, ayah membawakanku stroberi dengan krim, makanan favorit yang biasa kami nikmati bersama saat aku masih kecil. Tapi reaksi ibuku sungguh mengejutkan. Dia memarahi ayah, mengatakan bahwa aku sudah terlalu dewasa untuk hal semacam itu. Kejadian itu membuatku sangat sedih untuk ayahku dan semakin menyadari obsesi ibuku yang tidak sehat. Selain itu, sejak aku dan suami memutuskan untuk punya anak, ibuku terus memaksakan agar aku memberi nama tertentu untuk bayiku. Nama itu sama sekali tidak kusukai dan suamiku pun tidak setuju. Namun, dia tetap ngotot, bahkan sampai mengancam akan memutus hubungan dengan kami jika kami tidak memenuhi keinginannya. Dia juga mendesakku untuk menjadwalkan persalinan pada tanggal yang dia tentukan, mengabaikan rencana yang sudah kubicarakan dengan dokter. Hal ini semakin memperburuk hubunganku dengannya. Keluarga mulai menyadari perilaku ibuku yang semakin aneh. Salah satu tantenku pernah berkomentar bahwa ibuku juga bertindak seperti ini ketika aku akan lahir dulu. Aku mencoba bicara dengannya untuk mencari tahu alasan dibalik sikapnya, tetapi dia malah menuduhku egois. Untungnya, suamiku selalu mendukungku dan mengingatkanku bahwa keputusan untuk keluarga kami adalah hak kami, bukan hak ibuku. Akhirnya, kami berhasil memilih nama untuk bayi kami yang benar-benar bermakna bagi kami. Aku pun memutuskan untuk membuat batasan yang tegas dengan ibuku, menyatakan bahwa dia harus menjaga jarak jika tidak bisa menghormati keputusan kami. Awalnya, dia merespons dengan marah, tetapi akhirnya mulai mengabaikanku sama sekali. Anehnya, aku justru merasa lebih lega dengan sikap diamnya itu, dibandingkan dengan tekanan yang terus-menerus sebelumnya. Namun, belakangan aku menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Nama dan tanggal yang terus didesakkan oleh ibuku ternyata terkait dengan mantan kekasihnya di masa lalu. Fakta ini membuatku bertanya-tanya tentang asal-usulku sendiri. Aku pun memutuskan untuk melakukan tes DNA, dan hasilnya mengonfirmasi bahwa ayahku memang adalah ayah kandungku. Meski begitu, temuan ini memicu perceraian antara ayah dan ibuku. Ibuku menyalahkanku atas semua yang terjadi, dan bahkan menyarankan agar suamiku melakukan tes paternitas juga, sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa batasan yang tegas sangat penting, terutama ketika berurusan dengan orang yang terlalu mengontrol. Keputusan yang kami buat untuk keluarga kami adalah milik kami, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil kendali atas kebahagiaan kami.